Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti program belajar bahasa Arab online Al-Insan Ikhwan angkatan yang pertama. Dan di malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang ke-184. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah di dalam menuntut ilmu sampai ajal menjemput nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan imtihan shorof yang pertama. Dan antum juga telah melihat bagaimana nilai dari imtihan tersebut. Alhamdulillah, bagi yang mendapatkan nilai yang bagus, maka hendaknya antum banyak-banyak bersyukur kepada Allah, yaitu dengan antum menjaga nilai tersebut jangan sampai turun. Jaga semangat antum di dalam belajar, tingkatkan ya hal-hal yang masih kurang di dalam belajar, di dalam adab menuntut ilmu yang belum kita tegakkan. Hendaknya kita terus mengintrospeksi diri. Pasti masih ada kekurangan dari adab-adab menuntut ilmu yang belum kita aplikasikan, yang belum kita terapkan. Maka hendaknya kita ya terus introspeksi diri menjadi lebih baik ke depannya. Dan adapun teman-teman para penuntut ilmu yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka antum masih punya kesempatan ya. Antum masih punya kesempatan untuk terus belajar. Ya, teruslah belajar. Koreksi niat-niat kita di dalam menuntut ilmu. Koreksi lagi kesungguhan kita di dalam belajar. Koreksi murojaah kita, usaha kita di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Niscaya dengan kita sungguh-sungguh menuju kebaikan, pasti Allah akan mudahkan kita untuk hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, sungguh benar-benar akan kami berikan kepada dia jalan-jalan kami. Ini adalah janji Allah. Kesungguhan
ya, besarnya hidayah yang didapatkan oleh seseorang berkaitan erat malah dengan kesungguhan yang ada pada diri dia, kesungguhan dia menjemput hidayah tersebut. Maka teruslah antum belajar, antum perlu banyak mudzakarah juga bersama teman-teman, ya. Jika antum ya belajar sendiri mungkin rasanya agak sulit, maka mungkin butuh antum bersama teman-teman tanyakan ini bagaimana, atau mungkin antum bisa juga bertanya kepada ya panitia, bertanya kepada Ustadz Ami Ahmad ya di dalam pelajaran atau yang semisalnya, supaya antum bisa meningkatkan hasil belajar antum. Nah, insya Allah ya ini adalah eh, salah satu ujian atau imtihan yang kita lalui di program ini. Maka jangan ada yang berbangga diri ataupun berkecil hati. Ke depan akan banyak sekali imtihan-imtihan yang akan antum hadapi. Maka orang yang beruntung adalah dia yang apabila melaksanakan ujian itu ya ada grafik peningkatan yang baik di dalam dia mendapatkan hasil dari ujian tersebut, ya terlihat kesungguhannya, terlihat bagaimana dia ya memanfaatkan waktunya, belajarnya, ya. Nah, seperti itu. Taib, itu saja dari kita, ya, terkait dengan imtihan. Semoga Allah memberikan taufik kepada antum semuanya, ya, agar bisa lebih baik lagi di dalam belajar, mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, taib, seperti biasa kami dari panitia mengingatkan seluruh peserta agar mengoreksi niatnya di dalam belajar, niat ikhlas karena Allah akan memudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian murojaah ya sebagaimana tadi sudah kita sampaikan dan ini kita sampaikan berulang-ulang, hendaknya antum benar-benar sungguh-sungguh dalam murojaah ya. Hendaknya antum manfaatkan ya fasilitas ya ada rekaman, bisa antum minta kepada kami dan kami akan berikan rekaman bagi yang memintanya. Kemudian hendaknya antum perhatikan ya tata tertib majelis ilmu yang telah kita sepakati di dalam pembelajaran, khususnya terkait dengan sikap tawajuh di dalam belajar. Antum on cam siap dengan pakaiannya rapi, siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Apabila ada hal yang masih antum belum pahami di dalam pelajaran, maka silakan antum tanyakan. Bila ada kesempatan untuk hal tersebut, barakallahu fikum. Tanpa memperpanjang mukadimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ami Ahmad Hafizahullahu Ta'ala wara'ah. Kepada Ustazuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Masih semangat. Alhamdulillah. Semangat ya Nur. Insyaallah. Sudah dirilis nilainya ya. Alhamdulillah. Nilainya bagus-bagus semua. Nilainya berapa Nur?
3 bulan Ustaz. Insyaallah. Ya, apa ya? Nilai itu juga perlu ya sebagai indikator hasil belajar kita, tapi itu bukan yang utama. Ya. Yang utama adalah istiqomah kita di dalam belajar. Bukan berarti kita mengecilkan arti sebuah nilai dari ujian ya, atau imtihan. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah bisa tuntas di dalam belajar. Cuma nilai kita bagus, tapi belajarnya tidak tuntas. Ya. Bagi yang nilainya sudah bagus, selamat ya. Tahniah, kita ucapkan. Semoga bisa dipertahankan. Yang nilainya 100 banyak perlu syukuran potong kambing ini ya. Turunan anak sama Hafid ya. Kata Anas mending gak usah nilai 100. Itu pun ada 2 soal yang saya bonuskan ya, karena ada kesalahan soal ya. Baik. Kalau tidak salah nomor 15 dan nomor 18 yang kita bonuskan. Lumayan buat nambah-nambah nilai. Yang nilainya masih di bawah 8 ya. Misalnya 75 atau 77 misalnya. Itu sebenarnya sudah bagus ya, sudah bagus. Cuma untuk standar saya itu belum bagus. Standar saya itu sebenarnya adalah 9 sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa kita turunkan sedikit menjadi 8 ya. Tapi nanti ya ada saatnya nanti kita naikkan lagi itu standarnya. Standar saya itu tinggi kalau soal kelulusan. Bagi rekan-rekan yang mungkin nilainya masih kurang, ya di satu sisi tetaplah semangat, ya tidak usah merasa down, ya, tidak usah overthinking yang macam-macam. Tapi juga jangan terlalu santai, ya. Jangan terlalu santai. Artinya jadikanlah itu sebagai sebuah teguran dan evaluasi untuk berusaha lebih giat lagi di dalam belajar. Terutama yang paling penting adalah dalam masalah kehadiran, itu yang pertama. Saya perhatikan tanpa bermaksud untuk ngejudge atau bagaimana tidak, tetapi saya perhatikan yang nilainya kurang-kurang itu, ya memang sering ini ya sering nggak masuk gitu. Terus nilainya yang bagus-bagus, saya perhatikan ya alhamdulillah, ya bismillah karena sebab konsistensinya di dalam kehadiran, ya di dalam belajar, terlihat kesungguhannya, determinasinya, ya. Walaupun itu juga bukan satu-satunya indikator ya, banyak faktor yang lain maksudnya. Tapi
kedepannya diharapkan ya lebih serius lagi di dalam kehadiran. Tidak hadir tidak apa-apa rekan-rekannya, namanya juga manusia ya, banyak kepentingan, banyak keperluan, apalagi yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Tetapi jika Anda tidak masuk, ya berusahalah untuk mengejar ketertinggalan. Itu tadi yang saya maksud, jangan terlalu santai, supaya dapat ilmunya. Didengarkan rekamannya, kalau ada yang belum paham, dengan senang hati kami akan membantu untuk menjelaskan kembali. Jadi karena itu sebagai bahan evaluasi dan koreksi ya. Lebih ditambah lagi ketekunannya, kesungguhannya di dalam belajar. Ya. Murojaahnya ditambah lagi. Dan dari imtihan yang kemarin itu akhirnya membuka mata saya betapa rekan-rekan ini ternyata masih banyak yang belum paham secara baik materi-materi yang disorot dasar. Bahkan istilah-istilah banyak yang belum mengerti. Seperti masalah masdar, masalah isim makan, ya, wazan-wazan. Istilah-istilah yang ada pada tasrif istilahnya saja ternyata rekan-rekan itu banyak yang belum paham, gitu ya. Apalagi yang lain-lain. Gitu. Misalnya masdar diartikan atau disebut fi'il mudhari'. Peperangan harusnya masdar ternyata disebut dijawab fi'il mudhari'. Ada seperti itu. Tempat pemberhentian bus, namanya saja tempat, isim makan, tapi ada yang menjawab isim zaman. Dan banyak lagi keajaiban-keajaiban yang lain. Oleh karena itu nanti mungkin ke depannya akan saya buat kebijakan untuk bagaimana nanti kita mengatur waktunya untuk ngecek kembali, murojaah kembali materi sorok dasar. Bahaya tuh kalau kita nggak paham itu sorok dasar itu. Sorok dasar itu benar-benar penting dalam dunia bahasa Arab. Terutama nanti kalau kita baca kitab, sorok dasar itu benar-benar merupakan salah satu fondasinya di samping nahwu. Memang saya akui ketika materi sorok dasar itu karena mungkin ketika itu kita pengennya cepet-cepet begitu ya, jadinya ya kurang mendalam, kurang detail. Terutama dalam hal penerapan wazan-wazan. Ya. Banyak yang menulis misalnya isim fa'il dari tarjamah itu rojimun. Padahal tarjamah itu kan wazan apa itu? Fa'lala ya, ruba'i mujarrad. Jadi tasrif rekan-rekan, itulah pentingnya kita menghafal tasrif istilahi. Waktu itu kan rekan-rekan sudah menghafal setoran satu persatu gitu ya. Ya maksudnya dari situ ditasrif ya, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan yufa'lilun. Nah, ini mufa'lilun isim fa'ilnya. Jadi kalau tarjamah Pak, mutarjimun, mudah sekali. Tinggal menghafal tasrif istilahinya ya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat juga akan kita adakan ujian nahwunya ya untuk kitab DL2.
Mungkin nanti kita bagi beberapa bab ya. Karena ini sudah terlalu panjang kalau sampai dari bab 1 sampai terakhir ini. Nah, mulai sekarang dipersiapkan. Nilai-nilai yang kurang, ya, yang merasa nilai-nilainya kurang itu harus lebih bersemangat lagi ya. Jadikan apa yang kurang itu sebagai pelecut semangat, bukan menjadikan down tapi justru semakin semangat. Insya Allah malam ini kita bahas ya materi-materi yang kemarin itu, imtihannya itu ya. Kita bahas, nanti minta tolong Ustadz Rifki disiapkan screen-nya ya, Ustadz Rifki ya. Nah, nanti kita bahas. Kalau misalnya fi'ilnya itu majhul, maka harus disebutkan majhulnya rekan-rekan. Misalnya fi'il madhi majhul, harus ada kata majhul. Itu kalau kita bicara istilah ya. Nah, banyak sekali yang menjawab fi'il madhi majhul dengan fi'il madhi saja. Itu salah. Karena kalau maksudnya tidak ada keterangan majhul atau maklum, maka yang dimaksud adalah maklum. Sebaliknya kalau fi'ilnya itu maklum tanpa dikatakan maklum, betul, tidak apa-apa. Karena maklum itu adalah hukum asal. Jadi misalnya fi'il mudhari' maklum, ya hanya dikatakan fi'il mudhari' gitu saja boleh. Karena fi'il itu ya memang hukum asalnya adalah maklum. Tapi kalau majhul harus disebutkan majhul. Firman kemarin sebenarnya sudah bagus ya, cuma ada satu kesalahan firmannya kemarin itu, yaitu yang apa itu kemarin, ibuku pergi kemana itu ya, setiap apa itu kemarin, setiap hari atau setiap apa itu ya. Kalau menyatakan rutinitas ada kata setiap gitu, fail apa itu firman harusnya. Ya. Firman Ustaz, bukan? Loh, kok firman? Fail Mudhari. mudhari ya, fail mudhari. Itu malah ada itu di kitabnya ini, di kitab DL. Jadi fi'il yang digunakan untuk rutinitas itu adalah fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Fi'il madhi itu ya sudah lampau. Adapun fi'il mudhari itu untuk menyatakan sedang terjadi, akan terjadi, atau menyatakan rutinitas. Kan sudah ada itu keterangannya ya di pelajaran-pelajaran. Sudah sering saya sampaikan itu ya. Baik, insyaallah. Baik. Nah, jadi dari situ agak berkurang akhirnya nilainya firman ya. Tapi tidak apa-apa, firman ini juga termasuk sudah bagus ya. Cuma nanti ke depannya lebih teliti lagi. Baik, kita mulai ya. Kita mulai untuk ini ya, karena waktunya sudah mepet, kita kerjakan. Yang soal nomor 1 dan 2 itu juga banyak sekali yang keliru. Ya. Padahal saya itu kalau soalnya sifatnya isian, saya itu termasuk apa istilahnya itu murah dalam ngasih nilai. Dalam arti selama esensinya nyantol sedikit aja itu sudah saya betulkan. Ya, kalau jawaban yang sifatnya isai mengisi itu ya. Yang
saya salah itu yang benar-benar nggak ada esensinya sama sekali. Esensinya keliru. Nggak nyantol sedikit pun. Nah, ya. Baik. Misalnya jawabannya sekedar perubahan bentuk kata gitu saja, itu sudah nyantol sedikit, itu sudah betul. Terus yang kedua itu nahwu itu ya, mempelajari tentang misalnya ya perubahan i'rab gitu saja, itu juga sudah saya betulkan. Atau perubahan harokat terakhir gitu saja juga sudah saya betulkan. Ya. Jadi yang memang salah itu yang benar-benar yang esensinya nggak ada. Itu yang saya salah. Yang sifatnya isya ya. Kalau yang sifatnya pasti ya berarti sudah tidak ada toleransi. Baik. Kita mulai ya. Kita mulai langsung dua nomor ya, 1 dan 2 dengan Hafid, silakan Hafid Sutanto. Nomor 1, ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang akar kata dan perubahan bentuknya. Suaranya kok kecil ya? Mempelajari tentang apa? Antum dapat 100 nih. Ilmu sorof mempelajari tentang akar kata dan perubahan bentuknya yang bukan karena i'rabnya. Nah, sebenarnya tidak perlu ada kata akar kata gitu, nggak apa-apa. Itu nggak perlu. Tapi karena esensinya sudah ada, ya sudah saya betulkan. Gitu ya. Terus kalian yang nomor 2, Hafid. Nomor 2, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan i'rab dan kaidah-kaidahnya. Baik, insya Allah. Ada istilah perubahan i'rab itu saja sudah saya betulkan. Ya, karena memang nahwu itu kaitannya dengan i'rab. Ya, atau perubahan ya tanda yang ada pada huruf terakhir atau harokat terakhir ya. Insya Allah sudah mafhum lah ya. Insya Allah. Kemudian nomor 3 dan 4 dengan Kaisar, silakan Kaisar. Nomor 3, para ulama menganalogikan ilmu sorof sebagai, jawabannya waktu itu sebagai pondasi bangunan, Ustaz. Itu juga bukan pondasi bangunan, maaf, bukan, sebagai apa yang membangun kayak bangunan rumahnya itu, Ustaz. Di atas pondasinya itu sih jawabannya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Cuma itu kurang tepat ya, besar ya. Kurang tepat. Bukan itu yang dimaksud. Ilmu sorof itu adalah ibu. Mohon maaf. Iya betul, nahwu sorof. Sorof itu adalah ibu. Nahwu itu bapak atau ayah, ya. Simpel saja. Itu sudah ada di modul sorof juga sudah kita tuliskan. Di mana-mana di literatur sorof ya seperti itu. Jadi nahwu itu seperti bapak, sorof itu seperti ibu. Ya, bapak dan ibu dari keduanya terlahir anak-anak yang banyak. Maksudnya dari nahwu dan sorof terlahirlah ya ilmu-ilmu yang lain. Ya, semuanya gerbangnya adalah bahasa Arab, nahwu dan sorof. Gitu ya, dasar ya, insya Allah. Itu dijadikan pengalaman dan pembelajaran. Nanti diperbaiki lagi, ditingkatkan di imtihan berikutnya. Selanjutnya nomor 5, Abdurrahman. Masjid itu telah dibuka pada jam 3 dini hari. Telah dibuka menggunakan bentuk
fi'il madi majhul. Nah, ini yang saya maksud ya. Harus ada majhulnya. Kalau cuma fi'il madhi saja salah. Karena nanti tidak bisa dibedakan antara maklum dan majhul. Karena ini apa? Tentang istilah. Ya, ini adalah dalam rangka ujian dan ujian itu harus betul, gitu ya. Istilahnya harus betul. Baik. Jadi telah dibuka. Ini adalah fi'il madhi, ya, karena ada telah dibuka itu adalah fi'il majhul. Jadilah itu adalah fi'il madhi majhul, ya. Insyaallah. Baik, next berikutnya nomor 6. Tolong dinaikkan sedikit Ustaz Rifki. Ya, dengan Kholis ya. Kholis silakan Kholis. Nomor 6. Ya. Peperangan dilakukan oleh umat Islam di masa kenabian adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Masdar, Ustaz. Masdar. Ya, insyaallah. Peperangan. Biasanya masdar itu awalannya perakhiran an. Ya, meskipun tidak selalu begitu. Tapi kalau ada yang seperti itu, pasti masdar. Ini masih ada yang jawab fi'il itu ada. Fi'il mudhari itu ada itu jawabnya. Ya. Pembangunan, ya, peperangan, penulisan, apalagi misalnya. Dan lain sebagainya. Itu adalah masdar seperti itu. Ya. Masdar. Masdar itu kalau bahasa Inggris apa sih? Verb ing-nya ya. Seren atau apa namanya ya. Baik, selanjutnya dengan Dio nomor 7. Kita akan bertemu pagi ini di tempat pemberhentian bus kota. Zarof makan, Ustaz. Dhorof makan. Nah, Ustaz. Ya, Dio. Ini tidak tepat. Nah, diperhatikan ini rekan. Ya, isim makan itu tidak sama dengan dhorof makan. Nah, ini mohon diperhatikan. Ya, makanya kalau kita menyebut istilah, ikutilah pakem-pakemnya. Ya, jangan berimprovisasi. Isim makan itu tidak sama dengan dhorof makan. Dan memang ada jawaban seperti itu. Ada beberapa saya jumpai. Isim makan diungkapkan dengan dhorof makan. Tidak benar. Ya, isim makan itu kaitannya dengan rumus-rumus, dengan wazan-wazan. Kalau dhorof makan, dhorof itu bisa lafadz apa saja, yang penting ya mengandung makna tempat, menunjukkan makna tempat, ya, dengan hukum-hukum tertentu sebagaimana yang sudah kita pelajari terkait dhorof. Ya, sebenarnya kita maksudkan di sini adalah istilah-istilah yang kita ambil dari tasrif istilahi. Dan di dalam tasrif istilahi tidak ada dhorof makan, dhorof zaman, ya, tidak ada. Istilahnya isim makan, isim zaman. Begitu, ya? Bisa dipahami, ya? Sama halnya kalau kita mengatakan isim fa'il dengan fa'il, keliru. Isim maf'ul dengan maf'ul, keliru. Ya, jadi nyebutnya harus isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, ini adalah pakem-pakem istilah, tidak boleh kita rubah-rubah. Ini bukan hak kita, begitu ya. Jadi harus mengikuti pakem-pakem yang ada. Nah, itu buat pengalaman ya, Tio ya, tidak apa-apa, buat pengalaman ya. Nanti next ya, itu sebagai pembelajaran supaya tidak terulang. Ya, bedakan dhorof makan dengan isim makan, dhorof zaman dengan isim zaman itu beda rekan-rekan. Ya. Kalau isim, ada kata isim itu kaitannya dengan rumus-rumus, wazan-wazan. Begitu ya. Kalau dhorof itu bisa apa saja. Misalnya al-yauma itu dhorof zaman. Padahal secara isimnya, secara wazannya apakah itu menunjukkan wazan dari isim zaman? Tidak. Ya.
Isim zaman itu kan kalau sulasi mujarad, kalau tidak maf'alun ya maf'ilun kan begitu. Tempat pemberhentian itu nanti kalau ditulis bahasa Arab mauqifun, ya mauqif isim zaman dari waqafa yaqifu, mauqifun. Nah, itu namanya isim makan, ya. Oh ya, baik insyaallah. Kita lanjutkan ya, berikutnya yang ke-8. Nah, ini juga banyak sekali yang keliru rekan-rekan ya. Padahal ini kan mudah sekali nih ya, seorang penulis. Ya, kita coba dengan ini, Aulia, silakan Aulia. Seorang penulis isim fa'il. Dibaca dulu soalnya. Apakah kamu ingin menjadi seorang penulis yang handal? Nah, seorang penulis. Apa itu? Isim fa'il ya, Ustaz. Isim fa'il. Ternyata itu ada yang menjawab isim maf'ul. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ya, rekan-rekan ternyata ada yang belum memahami istilah-istilah dalam tasrif istilahi itu. Ya, maknanya apa? Misalnya isim maf'ul itu yang bagaimana sih perwujudannya, ya, ungkapannya bagaimana sih isim maf'ul misalnya. Isim fa'il. Seorang penulis itu kan orang yang menulis. Orang yang menulis itu kan namanya pelaku dari perbuatan menulis. Pelaku itu adalah fa'il. Kalau secara istilah sebutannya isim fa'il. Itu lagi rekan-rekan ya. Dirasakan maknanya. Ya. Ada yang menjawab isim maf'ul. Fair sama. Nah itu. Kalau isim maf'ul itu nanti adalah objek yang terkena perbuatan. Ya, kalau dari kata menulis, berarti isim maf'ul itu apa? Yang ditulis. Nah, itu nanti isim maf'ul. Ya. Nah, isim fa'ilnya katibun, isim maf'ulnya apa? Maktubun. Dengan wazan maf'ulun. Gitu. Oke, baik. Nah, ini lebih dipahami lagi ya. Dipahami lagi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang ke-9. Dr. Anang, silakan. Anang. Ibuku pergi ke pasar setiap pagi bersama kakakku. Menunjukkan rutinitas fi'il mudhari maklum, Ustaz. Fi'il mudhari maklum. Nah ini ya. Ada kata setiap itu rutinitas. Ini bahkan ada contohnya ya, di kitab DL ya. Di Sorof juga sudah kita terangkan fi'il mudhari itu ya salah satunya untuk menyatakan rutinitas. Rutinitas itu apa? Ada kata setiap. Entah setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Ya, itu nanti menggunakan fi'il mudhari. Baik. Nah, karena di sini pergi maka fi'il mudhari'nya maklum. Tapi kalau ditulis fi'il mudhari' saja boleh. Karena kalau tidak ada keterangan itu maksudnya adalah maklum. Gitu ya? Nah, ini buat pengalaman. Baik, kemudian nomor 10 dengan Agus, silakan Agus. Wahai Maryam, janganlah tidur terlalu malam. Fi'il nahi Ustaz. Fi'il nahi, janganlah tidur. Dan ternyata ini juga banyak yang menjawab fi'il amr. Nah ini yang saya maksud. Ya, bahasanya banyak rekan-rekan ini yang belum begitu memahami istilah-istilah. Tidak bisa membedakan mana amr, mana nahi. Namanya nahi itu larangan, namanya melarang itu ada kata jangan. Itu namanya larangan. Amr itu perintah. Kalau tidurlah, nah itu namanya amr. Tapi kalau jangan tidur, nahi. Begitu ya? Ada itu beberapa itu saya lihat ditulis amr, fail amr. Nah, ini yang saya maksud.
Jadi rekan-rekan ya ada yang belum memahami istilah-istilah. Oke, baik. Itu buat pembelajaran. Ya. Kemudian selanjutnya nomor 11 dengan Firman, silakan Firman. Berapa bab yang dimiliki oleh sulasi mazid? Nah, 3, 9, 12. 12. Ada 12. Ini juga banyak sekali yang keliru, ya. Sulasi mazid ini. Ada yang menulisnya 6. Nah, yang 6 itu kan sulasi mujarrad, bukan sulasi mazid. Ada yang menulis 3, ada yang menulis ya 4, macam-macam gitu ya. Sulasi mazid itu ada 12, jumlah yang paling banyak. Sulasi mujarrad ada 6. Sulasi mazid 12. Rubai mujarrad 1. Rubai mazid 3. Totalnya 22. Ya. 22 bab fi'il atau wazan dalam ilmu sorof. Gitu ya. Nah itu. Ini kembali ya, dipelajari kembali. Ini penting rekan-rekan materi-materi kayak gini ya. Nah, jangan sampai kita belajar bahasa Arab tapi nggak ngerti ini wazan dari bab apa misalnya. Ini misalnya kita ketemu suatu lafaz berupa isim fa'il. Ini isim fa'il ini berasal dari bab apa. Jangan sampai nggak ngerti. Ya. Jadi minimal sekali ya, minimal banget ini ceritanya ya. Sorof dasar itu harus dikuasai. Anggaplah kalau sorof dasar itu adalah kebutuhan primer, iklalnya itu kebutuhan sekunder. Gitu. Kalau misalnya taruhlah mungkin kita masalah ilal nggak begitu menguasai banget nih. Tapi kalau sorof dasar nggak boleh nggak menguasai rekan-rekan. Terutama wazan-wazan ini. Ya. Sorof dasar itu kan gampang kan failnya fail yang sohe semua. Ya, wazan-wazan sohe. Jadi mudah insya Allah ya. Baik, nah itu nanti dipelajari kembali. Kemudian nomor 12, Pak Murtaji, silakan Pak Murtaji. Bismillah. Berapa bab yang dimiliki oleh rubai mujarad? 1, Ustaz. 1. Wazannya apa Pak Murtaji? 1 itu. Wazannya apa? Bunyi wazannya. Lu masih nyari-nyari. Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu. Ya baik, baik. Pak Lala yufa'lilu. Baik, ya, hafalkan ya. Nah ini juga macam-macam. Ada yang menjawab sekian. Padahal cuma 1 ya. Cuma 1 sholat rubai mujarrad. Kita lanjut yang berikutnya. Nomor 13. EF, silakan EF. Sebutkan 3 dari 6 bina yang dipelajari dalam ilmu iqlal. Bina to'af, bina misal, bina jiwaf. Oke, boleh masuk. Ya. Rekan-rekan, kalau misalnya ditanya cuma 3, sebut 3. Ya nggak usah ditambah. Terus kemudian menghafal semuanya. Ya, tapi nggak usah ditambah. Ya, dijawab sesuai dengan instruksi soal. Ya. Nomor 13 ini ada juga yang menjawab sohe. Sohe itu tidak dipelajari dalam ilmu iklal. Ya. Nah, itu keliru. Ada yang jawab sohe, terus mudoaf, mital, keliru. Sohe tidak dipelajari dalam ilmu iklal. Itu sorof dasar. Ya. Baik. Nomor berikutnya, Abdi Husna, silakan. Wazan mati apakah
apakah yang memiliki dua cabang mudhari dari sulasi mujarad? Fa'ila Ustaz. Nah, fa'ila ini juga mudah sekali ya. Jadi wazan madhi apakah yang memiliki dua cabang mudhari dari sulasi mujarad? Fa'ila, yaitu fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Tidak ada yaf'ulunya. Kalau fa'ala punya 3 lengkap, kalau fa'ula punya 1, yaitu yaf'ulu. Kan begitu, Ge? Baik. Terus nomor 15 ini yang saya maksud tadi, Ge. Bonus ini, Ge. Jadi kalau usah kita kerjakan, itu mungkin ada sedikit kekeliruan, Ge. Jadi sebutkan 2 tipe masdar yang dimiliki oleh sulasi mujarad. Nah, itu entah kenapa waktu itu saya mikirnya apa gitu. Oleh sulasi mujarad gitu ya. Maksud saya oleh fi'il gitu ya, secara umum. Nanti jawabannya ada qiyasi, ada simai. Begitu ya. Nah, ini saya jadikan bonus. Lumayan. Baik, selanjutnya nomor 16 nih. Pak Budi, silakan Pak Budi. 16A. Ya. Tuliskan dengan harokat lengkap fi'il madhi dari lafaz-lafaz berikut. Maktubun, kataba, Ustaz. Kataba, baik. Kenapa kok perlu ditulis dengan harokat lengkap? Ternyata ada yang harokatnya keliru. Nah, gitu ya. Ada yang nulisnya itu kutuba. Gitu. Nah, makanya perlu ditulis harokat lengkap. Ya, antum menunjukkan antum paham atau tidak dengan lafadznya. Gitu ya. Nah, maktubun itu dari fi'il madhi kataba. Mungkin sekalian Pak Budi yang B dan C ya, biar ini. Yang mutakorrobun berarti dia takorroba. Lalu mustakfirun dia istakfaro. Baik, Masya Allah khair. Mutakorrobun ini kan isim maf'ul dari ya takorroba ya takorrobu. Mustaghfirun ini kan isim fa'il dari istaghfaro ya staghfiru. Itulah fungsinya kita memahami atau menghafal tasrif istilahi ya. Baik, insyaallah. Caranya bagaimana? Misalnya rekan-rekan belum otomatis ya. Misalnya mutakorrobun, dibuat saja wazan. Mutakorrobun, mutafa'alun. Udah diingat-ingat mutafa'alun. Oh, ini adalah isim maf'ul dari tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ala terus diterapkan ke dalam huruf-hurufnya tadi. Mutakorrobun tadi. Jadilah takorroba. Tafa'ala. Begitu, Ge? Alurnya seperti itu. Baik, kemudian berikutnya nomor 17 ya. Nomor 17. Kalau dinaikkan sedikit, sedikit. Nomor 17 dengan Abdul Khair, silakan. Terjemah isim fa'il. Ini isim fa'ilnya ya, perintahnya isim fa'il. Dari tarjamah, apa isim fa'ilnya? Abdul Khair. Rojimun. Nah ini yang saya bilang tadi. Ada yang jawab rojimun. Iya Ustaz, ana Ustaz. Bukan hanya antum, ada beberapa yang lain. Isim fa'il ya, ini namanya lugu ini ya. Ini namanya polos. Mentang-mentang isim fa'il ya bunyinya fa'ilun. Tanpa melihat wazannya. Nah, tarjamah ini dari bab apa ini Abdul Khair ya? Tarjamah itu kan wazannya fa'lala. Tarjamah, fa'lala. Rubai mujarad. Nah, apa isim fa'ilnya kalau gitu? Tarjamah yutarjimu, tarjamatan. Apa bunyinya? Isim fa'ilnya. Mutarjimun, ya, mufa'lilun. Ya. Mutarjimun. Sekalian,
Abdul Khair, yang P. Yun fatahu. Nah, ini bentuk apa dari apa? Kira-kira Abdul Khair. Yun Infataha. fatahu. Bentuk Infataha. mudhari' majhul dari in fataha. Ya. Infataha. Nah, in fataha isim fa'ilnya apa? Munfatihun. Nah, baik. Munfatihun. Betul. Ini juga ada yang nulis fatihun. Ya, dimaksud isim fa'il itu rekan-rekan sesuai babnya masing-masing. Istilahnya memang isim fa'il, tapi bukan berarti fa'il gitu, bukan. Ya. Satu lagi, muqatalatun. Nah, ini bentuk apa dari apa ini? Abdul Khair, muqatalatun. Mufa'alatun. Bentuk apa itu? Masdar. Ya, Iya, masdar dari itu kan mufa'alatan itu. Mufa'alat. Mufa'alatan. Ya, kita marfu'kan mufa'alatun. Nah, mufa'alatan adalah bentuk masdar dari fa'ala yufa'ilu. Mufa'alatan. Berarti muqatalatan fi'il madinya apa? Qatilun. Qatala yuqatilu. Nah, isim fa'ilnya apa? Qatilun. Apa? Qatilun. Loh kok qatilun? Itu sulasi mujarad yang berbunyi fa'ilun begitu. Kalau yang di luar sulasi mujarad nggak mungkin berbunyi fa'ilun, itu tidak ada. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan wa fi'alan. Itu apa ini? Isim fa'ilnya. Mufa'ilun. Muqatilun. Ya. Nah. Ya, baik, tidak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi itulah urgensinya kita menghafal tasrif istilahi. Nanti kalau kita baca kitab ya kayak gini, rekan-rekan. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang itu sangat dinamis. Ya, padat merayap, ya, perubahan-perubahan bentuk gitu. Nanti kalau rekan-rekan sudah di kitab Tufa, ya itu rekan-rekan yang baca itu. Ya, saya nyimak saja. Harus bisa nanti, oh ini wazan ini, wazan ini, wazan ini. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu padat sekali perubahannya. Nah, kalau baru kena wazan seperti ini saja, misalnya kita sudah kebingungan, ya ini bukan untuk Abdul Khair saja ya, untuk kita semua. Kita sudah kebingungan, ya, bagaimana nanti kita mau baca kitab itu, gitu ya? Baik, nah, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 18 dengan Adi Purwanto, silakan. Dalam tasrif istilah sighah yang tidak dimiliki oleh wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, ini nggak baik. Baik, maaf. Nomor 18 ini juga bonus ya. Jadi nggak usah kita kerjakan. Itu ada kesalahan tulis ya. Padahal yang saya maksud adalah wazan fa'ula yaf'ulu. Ya, wazan fa'ula yaf'ulu. Jadi itu kalimatnya aslinya gini. Dalam tasrif istilahi, sighah yang tidak dimiliki oleh wazan fa'ula yaf'ulu adalah sebagai berikut kecuali. Nah, wazan fa'ula yaf'ulu itu adalah wazan untuk lazim, fi'il lazim. Ya, nah, hampir dikatakan hampir seluruh fi'il yang dengan wazan fa'ula yaf'ulu itu adalah lazim. Hanya ada satu atau dua fi'il dengan wazan fa'ula yaf'ulu yang muta'addi. Makanya para ulama menyebutnya ini wazan fa'ula yaf'ulu itu untuk fi'il lazim. Nah, fi'il lazim itu tidak memiliki 4 bentuk atau 4 sighah, yaitu isim maf'ul, kemudian isim alat, ya, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul. Itu yang tidak dimiliki. Kenapa?
Karena isim maf'ul, kemudian isim alat, dan yang majhul itu hanya bisa diadaptasikan dari fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang ada objeknya, itu namanya muta'addi. Kalau lazim itu yang nggak ada objeknya. Nah, berarti di sini seandainya pertanyaannya fa'ula yaf'ulu, ya, maka kecuali berarti apa yang dimiliki gitu ya, itu apa? Isim zaman, ya. Jadi sebenarnya nomor 18 itu jawabannya C, isim zaman ya. Isim maf'ul nggak punya, isim alat nggak punya, fi'il majhul nggak punya. Tapi karena ini salah ketik ya sudah. Jadi ini ya bonus buat antum semua ya. Berarti sekarang nomor 19 silakan dibaca. Ade. Baik. Dari 6 bab sulasi mujarrad, isim fa'il yang berwazan fa'ilun dimiliki oleh bab 6. Bab 6 betul. Jadi isim fa'il yang bunyinya fa'ilun itu adalah di bab 6. Ya, seperti qaribun itu dari qaruba, yaqrubu, ba'idun, ba'uda ya ba'udu dan lain sebagainya. Ya, wazan fa'ula ya. Baik, kemudian nomor 20 dengan Diana, silakan Diana. Ini Ustaz. Untuk merubah fi'il sulasi mujarrad yang lazim menjadi muta'addi bisa dilakukan dengan merubahnya ke dalam wazan. Waktu itu saya asal jawab, saya tidak paham. Siapa bantu? Dalam Menjawab apa tuh? Pak Lala, Ustaz. Pak Lala. Yang benar yang apa harusnya? Sudah ketemu Tidak tahu, siapanya? Ustaz. Belum. Belum. Wazan af'ala ya. Af'ala yang A itu. Nah, itu sudah pernah kita pelajari ya. Misalnya kata nazala itu turun. Dia fi'il lazim nazala itu. Artinya turun. Tidak ada objeknya. Kalau ingin menjadikan nazala itu muta'addi, butuh ada objeknya dengan makna menurunkan. Gunakan wazan af'ala dari nazala menjadi anzala. Jadi anzala itu artinya menurunkan. Khoroja itu keluar. Dirubah ke dalam af'ala, akhroja mengeluarkan. Begitu ya, Diana ya. Itu jawabannya untuk nomor 20. Baik. Nomor 21 dengan Nur Muhammad, silakan Nur Muhammad 21. Bersatu bina yang identik dengan prinsip al-idom adalah kurang tahu al-mudu'af. Betul gitu padahal siapanya. Ngawur ya? tapi. Ngawur Ustaz. Ngawur tapi betul ya. Nah ini gara-gara antum lama nggak masuk pas bolos ini. Aduh. Ya Nur. Iya Ustaz. Iya juga. Ya, antum perasaan pernah lama nggak hadir ya? Lama nggak hadir kemarin ya. Ini pas pembahasan masalah ini yang mudhoaf gitu ya. Baik. Khair insyaallah. Jadi jawabannya betul ya. Jadi bina yang identik dengan prinsip al-idgham adalah al-mudhoaf. Baik, kita percepat ya. Nomor 22, Anas silakan, Anas. Bab sulasi mujarrad yang memiliki seluruh bina tidak normal lengkap adalah A bab 1, Ustaz. Ya, bab 1 itu punya lengkap. Ya, punya semuanya. Dari fa'ila, fa'ala yaf'ilu ya, bab 1. Itu punya lengkap semuanya dari bina-bina yang tidak normal itu ya. Insyaallah. Ya, kita kembali lagi. Oh, Gibraltar belum tadi ya. Nah, silakan. Gibraltar berikutnya. Nah, Ustaz. Syarat utama penerapan al-idgham adalah C, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Betul.
Syarat utama penerapan al-idgham adalah huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Padahal ini juga sering kita bahas nih masalah idgham ini. Ternyata masih banyak yang salah juga ini. Ada beberapa yang salah itu jawabannya. Nah, padahal ini gampang sekali ini idgham ini. Huruf pertama sukun, yang kedua berharokat. Itu syarat idgham. Makanya ketika ada dua huruf kembar jejer sama-sama berharokat, bagaimana caranya supaya huruf yang pertama ini sukun? Begitu, ya. Dan itu merupakan syarat utama. Ya. Baik. Ya, kita lanjut berikutnya. Kita selesaikan kalau bisa, ya. Kaisar, silakan. Kaisar berikutnya. Bisa dinaikkan lagi, Ustaz Rifki. Ya. Ustaz Rifki, bisa dinaikkan lagi. Ya, silakan. Kaisar nomor 24. Pada lafaz tamun untuk mensukunkan huruf min, yang pertama dilakukan dengan cara B, Ustadz, hazbul harokah. Nah, hadful harokah. Karena tamun itu aslinya tamimun. Tamimun. Nah, pertemuan dua huruf kembar mim ini itu wajib didegomkan. Tapi keduanya masih sama-sama berharokat. Maka mim yang pertama harus disukun. Bagaimana cara mensukunkan? Karena huruf sebelumnya merupakan huruf penyakit, yaitu huruf alif, ya, ta, itu kan ada alifnya. Itu huruf mu'tal, huruf penyakit, itu tidak berhak mendapatkan kiriman harokat. Sehingga harokat yang ada pada mim itu kita buang saja, kita hadf. Namanya hadful harokah. Ya, khair insyaallah. Selanjutnya nomor 25 dengan Aulia. Nomor 25. Bisa dinaikkan lagi, Ustaz Rifki. Ya, monggo, Aulia. Metode naqlul harokah bisa digunakan kecuali yang mana? Yang mana, Aulia? Ya, kelaparan tuh. Siapanya yang A ya? Mafaru. Mafaru. Jadi semuanya itu bisa menggunakan metode naqlul harokah kecuali mafaru. Kenapa? Karena mafaru itu aslinya mafariru. Sebelum huruf ro-nya itu, huruf sebelumnya adalah alif. Nah, itu nggak bisa mendapatkan naqlul harokah. Ya, tidak bisa dikirimi harokat. Adapun yafiru, mafirun, dan yufaru ini bisa. Ya, bisa mendapatkan kiriman harokat dengan naqlul harokat. Baik, oke, insyaallah. Nomor berikutnya. Dio, silakan Dio. Pada bina misal untuk mudhari ma'lum huruf wawu dihilangkan apabila terletak antara fathah mudhara'ah dan kasrah. Betul, jawabannya A ya. Wawu dihilangkan apabila jatuh antara fathah, mudhara'ah dan kasrah. Contohnya yathibu. Ya, awalnya yauthibu, wawunya dihilangkan menjadi yathibu. Baik, kemudian Abdurrahman berikutnya nomor 27. Pada penerapan i'lalnya, fi'il amr meminjam dari fi'il mudhari' berupa, ini saya jawab proses jazmnya, Ustaz. Ya, betul, proses jazmnya ya. Jadi i'lal dari fi'il amr itu meminjam dari fi'il mudhari' proses jazmnya.
Ya, karena amr itu apa irobnya? Mabni ala majuzima bihi, dimabnikan sesuai jazmnya. Baik. Nomor 28 berikutnya. Firman, silakan Firman. Pada terapan fi'il mithal dengan sampel wathabayathibu, sighah yang sudah sesuai dengan wazan asluhu adalah sebagai berikut, kecuali isim alat, Ustaz. Isim alat, betul. Ya. Mithabun, nah itu yang tidak sesuai dengan asluhu. Lain-lainnya sudah sesuai. Isim fa'il, wathibun. Ya, isim maf'ul, mausubun. Isim zaman, isim makan, mausibun. Sudah sesuai dengan asluhu. Adapun mithabun isim alat tidak sesuai karena aslinya miuthabun. Miu pakai wawu dirubah menjadi ya mithabun. Baik, nomor 28 jawabannya D, isim alat. Selanjutnya dengan ini, Hafidz Sutanto, silakan. Suaranya kecil, Hafidz, kayak tadi suaranya. Nomor 29. Ya, Apabila huruf ya berharokat dan jatuh setelah fathah, maka dirubah menjadi al-alif. betul, gampang itu ya. Ya, berharokat jatuh setelah fathah dirubah menjadi alif. Baik. Kemudian berikutnya dengan Pak Murtaji, monggo. Kita selesaikan ya, pelan sedikit. Pak Murtaji, Nomor silakan. 30 ya. Oke. Apabila huruf al-ya jatuh setelah alif zaidah, maka dirubah menjadi al-hamzah. Hamzah, betul. Ya, jatuh setelah alif zaidah dirubah menjadi hamzah. Baik. Nomor berikutnya, Agus, silakan. Pada tasrif istilahi fi'il ba'a yabi'u, isim maf'ul memiliki kesamaan bentuk dengan isim maf'ul. Bunyinya apa isim maf'ulnya itu? Ba'a yabi'u. Bunyinya mabi'un. Mabi'un. Nah, mabi'un itu sama dengan isim zaman. Isim Ya, zaman. mabi'un. Baik. Jawabannya adalah isim zaman B. Ya, khair. Selanjutnya dengan ini. Abdi Husna, silakan Abdi. Pada tasrif istilahi fi'il ba'a, nomor berapa, Ustaz? Masih Iya jatah. betul, 32. Ya, monggo. 32 ya. Pada tasrif istilahi fi'il ba'a yabi'u yang sudah sesuai dengan wazan asluhu adalah master, Ustaz. Masdar yaitu bai'an, ya, sudah betul. Ya, fil amr alat mudhari' majhul itu tidak sesuai dengan aslunya. Selanjutnya dengan EF, silakan EF. Berikutnya. 33. Nun niswah yang Tolong dinaikin lagi Ustaz Rifki. Ya, monggo. Nun niswah yang melekat pada fi'il tidak bisa dihilangkan karena termasuk nun, ana jawabnya nun wiqayah. Ya, kurang tepat tapi ya. Yang benar domir dan fa'il itu bukan nun wiqayah. Ya, itu bukan nun wiqayah. Nun wiqayah itu F, itu nun yang melindungi fi'il dari ya mutakalim. Itu nun wiqayah. Ya, jadi nun wiqayah itu korelasinya dengan ya mutakalim. Kalau nggak ada ya mutakalim, nggak ada nun wiqayah. Ya, F ya. Apa artinya wiqayah itu? Wiqayah itu tameng, pelindung.
melindungi fi'il supaya tidak dikasroh ketika kemasukan ya mutakalim. Kenapa? Karena semua harokat itu kalau kena ya mutakalim itu harus menjadi kasroh. Sedangkan fi'il itu nggak boleh dikasroh. Nah, maka untuk melindungi fi'il itu dari kasroh didatangkanlah nun wikoyah. Sehingga nanti yang dikasroh bukan fi'ilnya tapi nun wikoyah tersebut. Gitu ya. Baik. Adapun nun niswa itu merupakan domir sekaligus fa'il pada suatu fi'il. Ya. Baik, terakhir Pak Budi, silakan Pak Budi. Yang selalu menggunakan bentuk sigoh muntahal jumu dalam mustaqot sulasi mujarot adalah sebagai berikut, kecuali D, bentuk jamak dari masdar. Oke, betul. Bentuk jamak dari masdar itu tidak menggunakan sigoh muntahal jumu. Adapun bentuk jamak dari isim alat, dari isim zaman, isim makan, ya itu semuanya menggunakan sigoh muntahal jumu mafa'ilu. Insyaallah. Cukup ya, insyaallah. Ada yang perlu disampaikan rekan-rekan sebelum ditutup? Ustaz. Oke, moga Pak. Ya, Ustaz tadi kan yang tentang nomor 20 yang tentang fi'il yang memuta'adikan fi'il lazim itu Ustaz. Kan satu yang wazan af'ala. Tadi kan contohnya nazala menjadi anjala. Nah, kalau nggak salah ada satu lagi yang wazan fa'ala itu ya Ustaz. Jadi kalau dalam hal ini nazala menjadi nazala. Nah, berarti kalau seperti itu apakah af'ala dan anjala dan nazala itu bisa dimaknakan sama Ustaz? Sama Pak, ya sama. Makanya sama. Di dalam Al-Qur'an ya dua-duanya digunakan di dalam Al-Qur'an. Ada anzala, ada nazala. Dari segi maknanya sama, cuma nanti secara tafsirnya ada sedikit perbedaan. Gitu ya, Pak Budi ya? Ada sedikit perbedaan dalam masalah tafsirnya. Ya, makanya Allah di satu ayat menggunakan nazala, di ayat yang lain menggunakan anzala. Secara maknanya sama, menurunkan. Tapi secara tafsirnya nanti berbeda. Oke? Belum saatnya kita bahas. Ya, syukran Ustaz. Oke, baik. Ya, Sami. Ada lagi? Ustaz, bagaimana cara mengetahui kalau fi'il itu lazim? Fi'il lazim itu ciri khasnya adalah tidak bisa dijadikan menjadi majhul. Tidak bisa dijadikan pasif. Contoh misalnya, duduk. Apakah bisa menjadi diduduk? Ya Firman. Apalagi misalnya, tertawa. Apakah ditertawa? Tidak, ya. Duduk, berdiri, berjalan, tertawa, berlari, tidur, apalagi misalnya. Tersenyum. Itu tidak bisa dijadikan sebagai kata kerja pasif, maka itu adalah fi'il lazim. Adapun fi'il yang bisa dijadikan pasif misalnya melihat menjadi dilihat, menolong ditolong, menulis ditulis. Itu adalah fi'il muta'addi. Ya, begitu ya Firman ya. Makanya tadi kita sampaikan bahwasanya fa'ula yaqulu itu tidak memiliki bentuk majhul. Kenapa? Karena fa'ula yaqulu itu fi'il lazim. Sedangkan majhul itu diadaptasikan dari fi'il muta'addi. Baik, ada lagi monggo silakan. Ada lagi pertanyaan? Hafid? Bukan pertanyaan Ustadz, mungkin nilainya mungkin bisa dikoreksi Ustadz, karena terus terang setelah dibahas tadi nomor 5 ana salah Ustadz. Jawabannya tadi kan fi'il madhi majhul. Ana jawabnya fi'il madhi maklum. Jawabannya harusnya majhul tapi ana salah itu Ustadz, terus terang. Ya sudah. Ya jujur antum ya. Cocok jadi pejabat antum. Ya baik, nanti saya cek lagi ya. Saya mungkin agak ngantuk pas ya. Terima kasih Hafid kejujurannya, insyaallah. Ya, berarti the one and only ya, Anas baik lagi. Jadi syukuran sendirian antum ya Anas ya.
Dan jadi urunan ini ceritanya. Tekor ini. Atau Hafid ini alibi ini aslinya ya. Biar gak dicak urunan. Cukup ya, insyaallah ya. Insyaallah dilanjut pertemuan besok. Baik rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya, istiqomahnya ya. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Kami akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.